Oke, Bu Neneng lanjutkan anak-anak. Nah, kalau ini tadi merupakan dendritnya, ini merupakan badan selnya, yang kecil ini adalah nukleusnya atau inti selnya, ini adalah aksonnya, saya ulangi ya tadi ya, ini adalah aksonnya, kemudian kalau ditutup ini adalah selubung mielinnya yang tidak kena bajunya itu adalah nodus Ranvier, dan sampai di ujung lengan sini ini namanya adalah akson terminal atau ujung dari akson. Itu ya. Jadi ada beberapa bagian ya. Jadi kalau di sini jari-jari kita ini merupakan apanya? Dendrit. Terus kemudian telapak tangannya ini merupakan apa? Badan sel. Di dalam badan sel di sini nanti ada siapa? Ada inti selnya. Terus kemudian ada bagian yang lengannya Bu Neneng ini merupakan apa? Akson. Kemudian kalau ditutupi baju, maka di sini ada lapisannya namanya apa? Selubung mielin. Terus kemudian yang tidak tertutupi adalah namanya apa? Nodus Ranvier, sampai di bagian ujung sini namanya adalah ujung terminal ya, atau terminal akson. Nah, masing-masing itu memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama yaitu dendrit. Dendrit itu berfungsi untuk apa? Nah, dendrit itu berfungsi untuk, sebentar, Bu Neneng hapusnya dulu yang ini biar nggak kotor. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yaitu Bu Neneng bukakan dulu ya. Nah, ini. Nah, di sini adalah sekarang kita akan membahas tentang ini fungsi dari organ bagian struktur sistem saraf. Ada siapa saja tadi? Tadi yang pertama adalah terdapat, nah gini ya anak-anak ya, kalau mau gambar ya. Nah, ini yang pertama apa namanya tadi anak-anak? Namanya adalah dendrit ya. Jadi yang terluar itu adalah dendrit. Nah, ini namanya adalah dendrit. Terus kemudian yang di sini nih, ini terdapat yang namanya apa? Nukleus. Nukleus. Terus di sini nih ada titik-titik kecilnya. Ini namanya adalah siapa? Namanya adalah sitoplasma. Sitoplasma. Tadi lupa, belum pernah sampaikan. Terus selanjutnya ini namanya adalah akson. Nanti akson ini akan terbungkus oleh yang namanya selubung mielin. Nah, ini adalah yang namanya selubung mielin. Yang warnanya hijau, ini namanya adalah selubung mielin. Selubung mielin. Terus bagian yang tidak terdapat ini, nah, yang tidak terdapat antara ini, bagian ini namanya adalah nodus Ranvier. Ini namanya adalah nodus Ranvier. Nah, ini Ranvier. Sekarang kalau sudah, kita perlu tahu fungsinya. Apa sih sebenarnya masing-masing fungsi itu? Oke, sekarang akan Bu Neneng sampaikan. Dendrit. Dendrit itu fungsinya adalah, kelihatan apa enggak ya? Enggak kelihatan. Oke, kembali lagi di sini saja. Nah, yang pertama yaitu dendrit. Dendrit itu fungsinya adalah menerima rangsangan dari luar. Menerima rangsangan dari luar. Terus kemudian badan sel. Nah, ini adalah badan selnya anak-anak ya. Ini adalah badan sel. Badan sel.
Terus nukleus. Nukleus itu adalah fungsinya untuk mengendalikan aktivitas sel. Aktivitas sel. Sel siapa? Yaitu sel saraf. Ya. Terus kemudian ini sitoplasma. Sitoplasma itu berupa cairan yang membantu nukleus. Berarti untuk apa? Untuk mengendalikan aktivitas sel. Nukleus. Ya. Terus kemudian ada akson. Akson itu apa? Akson itu menerima rangsangan dari nukleus. Nah. Terus kemudian selubung mielin. Selubung mielin itu merupakan apa? Selubung mielin itu merupakan lapisan atau pembungkus dari akson. Nah, perlu kamu ketahui bahwasanya selubung mielin ini, ya, selubung mielin ini tersusun dari sel-sel Schwann. Nah, seperti ini. Sedangkan nodus Ranvier itu adalah mempercepat proses jalannya rangsangan. Nah, ini satu lagi anak-anak tadi Bu Neneng lupa, di sini tuh ada ujung akson. Nah, ini adalah ujung akson seperti yang sudah Bu Neneng sampaikan tadi, ya. Ini anak-anak terkait dengan struktur yang terdapat di dalam sistem saraf. Jadi mulai dari dendrit menerima rangsangan dari luar, terus kemudian ada badan sel yang akan menerima rangsangan dari dendrit, terus kemudian rangsangan itu akan dikendalikan oleh nukleus yang dibantu oleh sitoplasma. Selanjutnya rangsangan itu akan disampaikan pada akson, ya, di mana akson ini menerima rangsangan dari badan sel tadi yang akan menuju ke ujung akson. Nah, supaya akson ini dalam menyampaikan rangsangan itu aman, maka dia dilapisi oleh yang namanya selubung mielin. Nah, selubung mielin ini tersusun dari sel-sel Schwann, di mana ada bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin, namanya adalah nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat proses jalannya rangsangan menuju ke ujung akson, ya. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Di sini. Nah, kalau strukturnya tadi sudah, sekarang kita masuk di ini macam-macam dari sel saraf. Macam-macam dari sel saraf tersusun dari 3 anak-anak, apa saja itu? Yaitu terdapat yang namanya neuron sensorik atau afren, ya. Terus kemudian ada neuron motorik atau efektor dan juga ada neuron asosiasi. Ya, jadi ada 3, yaitu ada motorik, ada sensorik dan juga satunya lagi yaitu ada asosiasi. Ya, oke. Sekarang kita perlu tahu anak-anak, bagaimana itu yang sensorik, bagaimana itu yang motorik, dan juga bagaimana yang asosiasi. Yang pertama yaitu sensorik atau afren. Dendritnya berarti kalau Bu Nining bilang dendrit, kalian paham, oh berarti jari-jari kita yang menerima rangsangan dari luar. Dendritnya akan berhubungan dengan reseptor. Reseptor itu tadi siapa? Tadi sudah Bu Nining sampaikan, reseptor itu adalah yang menerima rangsangan tadi. Dendrit kan, di dalam dendritnya ini ada sel-sel sarafnya yang berperan yaitu reseptor. Jadi reseptor ini nanti dia akan menerima rangsangan dari dendrit tadi.